Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis Pekan Advent keempat, 22 Desember 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Maria mengembalikan segala pujian atas dirinya kepada Allah. Maria tetap merasa diri adalah hamba yang hina dina, karena apa yang terjadi semata-mata karena kasih karunia Allah. Dalam madah pujian Maria yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, kita dapat menemukan beberapa prinsip hidup, yaitu kerendahan hati manusia merupakan sikap yang sangat dihargai oleh Tuhan. Sedangkan kecongkakan tidak ada faedahnya. Mengagungkan diri sendiri itu tidak berguna, karena Tuhan hanya meninggikan orang yang rendah hati. Kebahagiaan yang dibangun atas dasar harta kekayaan adalah hampa, karena Tuhan bisa mengambil itu kapanpun sesuai kehendak-Nya. Apa kiranya hal yang demikian terasa dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita dapat belajar dari teladan Bunda Maria. Dalam Magnificat-Nya, Bunda Maria memuji-muji nama Tuhan yang telah menganugerahkan rahmat yang berlimpah atas dirinya. Orang yang percaya patut meniru, mengikuti apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Karena apa saja yang ada pada dirinya adalah anugerah Allah semata, maka orang yang percaya adalah orang yang tetap rendah hati dan tahu bersyukur atas segalanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maka mari kita bersama-sama belajar untuk senantiasa selalu rendah hati. Dan tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan segalanya, memberikan anugerahnya kepada kita, sehingga kita dapat menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita juga perangi kecongkaan, kesombongan, dan ketamakan. Bukalah hati kita bagi Kristus yang akan datang dalam kesederhanaan dan hidup dalam kesederhanaan, serta menjadi sahabat bagi orang-orang yang sederhana. Maka dengan demikian nama Tuhan selalu akan dimuliakan di dalam hidup kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini kita bersama-sama belajar dari teladan Bunda Maria, di mana dengan kerendahan hati dan bersyukur kepada Tuhan. Dan pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama, apakah kita juga dapat mensyukuri anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita? Mari sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama di masa Advent ini yang sebentar lagi kita akan merayakan sukacita Natal. Mari kita bersama-sama belajar untuk rendah hati dan mensyukuri anugerah Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, ajarilah kami untuk selalu rendah hati, dan bantulah kami agar kami dapat meninggalkan, memerangi kesombongan, kecongkaan, dan ketamakan yang berkembang subur dalam diri kami, agar nama-Mu kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.